Kalau saudara suka judul khotbah, judulnya adalah Anchor of Hope. Jangkar pengharapan. Dialah Yesus. Di masa-masa pandemi seperti ini, Pak Arifin sampaikan kepada saya, sampaikan kepada jemaat firman Tuhan yang berbicara soal pengharapan. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini saudaraku akibat pandemi yang berkepanjangan 1,5 tahun lebih. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan banyak hal. Bahkan ada kehilangan saudaraku orang-orang dikasihinya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi biarlah firman Tuhan pada sore hari ini membangkitkan iman percaya kita. Bahwa di tengah badai gelombang kehidupan yang menyerpa kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap setia. Anything bad can happen but God still sit in the throne. Sesuatu yang buruk bisa terjadi tapi Tuhan tetap duduk di takhta. Tuhan tidak pernah kecolongan soal pandemi ini. Kenapa? God is still in control. Tuhan tetap di dalam kendalinya. Saudaraku, firman Tuhan dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Kita baca bersama-sama ya, sekalipun ada pakai masker. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan itu apa sih Pak? Saudaraku, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu artinya memohon, meminta sesuatu saudaraku. Dan saudaraku, sampai itu bisa keinginannya itu bisa terjadi. Kebutuhannya yang diminta, yang diinginkan, yang dimohonkan itu dapat terjadi. Itu pengertian sederhana. Tapi kalau kita lihat dalam pengertian Alkitab, kata berharap itu atau pengharapan memakai kata Yunani elpis, bukan elfish ya. Elvis Presley, bukan elpis. Nah, kalau orang Batak mungkin bacanya sama orang Bali tetap ya, sama orang Jawa. Elpis ya, Elvis baca elpis gitu ya. Tapi ini elpis sungguhan saudara ya. Nah saudaraku, apa sih sebenarnya pengharapan? Pengharapan adalah aspek masa depan dari iman. Saya ulangi ya. Pengharapan adalah aspek masa depan dari iman. Di mana kita dapat menentukan kira-kira pengharapan itu akan menentukan masa depan kita itu bagaimana. Jadi pengharapan saudara akan menentukan masa depan saudara. Nah, di Alkitab ada beberapa prinsip-prinsip. Pertama, pengharapan itu adalah jangkar yang kuat. Sauh, jangkar yang kuat. Saudaraku, saya tinggal di kota Mataram, pernah tinggal selama 13,5 tahun. Dan beberapa jemaat di Mataram itu hobinya mancing dan mereka punya boat sendiri sehingga saya sering diajak mancing. Dan ketika mancing saudaraku, mereka udah tandai di pulau ini, maka rumah ikan di daerah sini. Dan ketika tahu ada rumah ikan, pertama yang dilakukan mereka adalah kita mendekati ke sana dan mereka lepas jangkarnya. Begitu jangkar dilepas ke sana saudaraku, dan mereka menemukan batu karang, bak saudaraku. Maka yang terjadi saudaraku, tidak akan bisa kapal itu lari sampai ke Samudra Hindia atau ke Australia. Kenapa saudaraku? Karena terpaut ya dengan jangkar dan batu karang yang ada seperti itu. Walaupun saudaraku, perahu yang kami naik itu ada kena goncangan karena ada ombak. Tapi kami tidak akan khawatir. Kenapa? Karena jangkar setelah tertancap di batu karang. Batu karang dalam Alkitab dialah Yesus Kristus. Jesus is the rock. Yesus adalah batu karang kita. Dan saudaraku, ketika kita terpaut saudaraku, terhubung dengan jangkar itu, dan kemudian jangkar itu terpaut dengan batu karang saudaraku. Saya beri saudara, disebutkan di sini pengharapan itu kuat. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya ceritakan begini saudaraku. Alkitab berkata kita yang percaya Yesus ditandai dengan bertobat, menerima Yesus, lalu kita menerima kerajaan yang disebut the kingdom of God. Kerajaan ini gak tergoncangkan. Sekali lagi saya ingat ya. Kerajaannya yang tidak tergoncangkan, kita masih bisa tergoncangkan. Oke, kena pandemi aja gini udah berapa banyak saudaraku anak-anak Tuhan tergoncangkan.
Tetapi sesungguhnya kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Lalu bagaimana saudaraku? Kita yang masih bisa tergoncangkan telah menerima kerajaan Allah yang ada di dalam kita untuk tidak bisa menjadi tergoncangkan. Itu yang harus kita jawab saat ini. Caranya sederhana. Kerajaan Allah tidak di luar sana, saudara. Kerajaan Allah itu ada di sini. Sejak saudara bertobat terima Yesus, kerajaan Allah di sini. Dan sesungguhnya karena kerajaan Allah di sini, seharusnya tugas kita sederhana saja. Memanifestasikan keluar. Mewujud nyatakan kerajaan Allah yang sudah di sini itu dikeluarkan lewat kehidupan kita. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, seharusnya saudaraku, hidup orang percaya ini merefleksikan, mengeluarkan, mewujud nyatakan keluar kebenaran itu, damai sejahtera itu, sukacita itu. Dan ketika Anda mau mengeluarkannya menjadi kenyataan dalam hidup Anda, saya beritahu saudara, hidup Anda pun tidak akan tergoncangkan. Sebab kerajaan Allah betul-betul menjadi pengalaman hidup, menjadi kenyataan dalam hidup kita. Bukan sekedar beragama. Ingat ya, Yesus datang bukan untuk membuat agama baru loh ya. Yesus datang untuk menegakkan kerajaan Allah supaya nyata di muka bumi ini. Saya sering ulang-ulang dan saya tidak akan bosan menekankan ini. Kerajaan Allah itu Basileia dalam kata Yunani adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Buat gerakan sama-sama. Angkat tangan kanan saudara. Gerakan gini bukan sulap sembarang sulap, bukan sihir sembarang sihir. Oke, gerak ya, katakan sama saya. Kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. There is no space for sin. Tidak ada ruang buat dosa loh. Kalau Yesus pemerintahnya, pengaruhnya, kita izinkan memerintah dalam kita, di antara kita, bersama kita. Bagaimana mungkin kita bisa sengaja berbuat dosa? Saya paham maksud saya. Sebab ada banyak orang cuma sekedar beragama Kristen, tapi tidak menjadikan Yesus Raja yang menyatakan pengaruhnya sepenuhnya di dalam hidup kita. Tapi begitu kita mengizinkan kerajaan Allah, damai sejahtera, kebenaran, sukacita Roh Kudus itu yang di dalam kita ini, kita keluarkan, kita nyatakan saudaraku dengan jalan satu, tentu kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Lalu damai sejahtera, terus mempercayai teguh kebenaran firman. Dan sukacita yang bukan sumber dari luar karena nonton pelawak, nonton Sri Mulat. No, sukacita ada di sini mengalir dari dalam. Yesus berkata, dari dalam hatimu akan mengalir aliran air kehidupan. Sesungguhnya sukacita sudah ada di sini. Pilihan yang saudara harus buat dan saudara tinggal nyatakan keluar itu. Bah! Maka saya beritahu saudara, hidupmu akan merefleksikan kerajaan Allah itu nyata. Dan kerajaan itu tidak mungkin tergoncangkan. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua saudaraku, pengharapan itu aman bagi jiwa kita. Aman bagi jiwa kita. Wow. Kenapa saudaraku? Mari saudara perhatikan kata jiwa di sini. Aman bagi jiwa. Di dalam jiwa, semua kita punya jiwa ya. The real us is our spirit. Kita yang sesungguhnya itu roh. Tapi kita ini makhluk roh yang diam di dalam tubuh, yang punya jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Semua orang punya. Nah, bagaimana kita bisa punya pengharapan yang teguh? Bagaimana kita bisa pengharapan itu menjadi aman, saudaraku? Tentunya harus dimulai dari jiwa kita. Kalau roh kita udah gak masalah, begitu Anda bertobat, terima Yesus, rohmu diubahkan, rohmu diselamatkan, rohmu dalam kesempurnaan. Tapi masalahnya di jiwa kita. Pikiran kita ini mesti diolah. Mesti ditata. Perasaan kita juga mesti ditata. Kehendak kita apalagi harus ditaklukkan. Oleh sebab itu saya tulis di sini. Penting sekali untuk membuat aman jiwa kita saudaraku. Karena kita berpengharapan dalam Tuhan. Maka yang paling utama adalah menyelaraskan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Selaras dengan pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, dan kehendak Tuhan. Kita mulai dari pikiran. Amsal Sulaiman berkata, for as a man
thinketh in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan seseorang, demikianlah ia. Artinya, you are what you think. Saudara, jadi seperti yang kamu pikirkan. Makanya jangan main-main dengan pikiranmu. Jangan biarkan pikiranmu ngawur-ngawur. Jangan biarkan pikiranmu najis, kotor, porno, dendam, sakit hati. Jangan biarkan pikiranmu pahit. Jangan biarkan pikiranmu sia-sia. Saudara harus hentikan semua pikiran-pikiran yang gak benar. Itu harus ada upaya yang sistematis, masif dari diri kita. Kalau enggak, pikiran kita ini akan menentukan perasaan. Dan dari perasaan akan menentukan tindakan kita. Semua dimulai dari pikiran saudara. Halo saudaraku dikasih Tuhan. Nah, makanya 2 Korintus 10 ayat kelima Paulus berkata, aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. 20 tahun yang lalu saya makan siang dengan Pak Timotius Arifin di rumahnya sini. Dan dia tanya sama saya di meja makan kami berhadapan. Roni, bagaimana dengan pikiranmu? Saya bilang, Pak, terus terang, peperangan rohani terbesar saya di pikiran saya. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, apalagi saya punya background dibesarkan dari sebuah tempat di mana saya dibesarkan di tengah lingkungan para pelacur. Sehingga kenajisan, pornografi menguasai. Begitu saya bertobat, oh puji Tuhan gitu ya. Saya pikir udah beres. Ternyata pikiran saya masih ngeres juga. Lihat cewek cantik, seksi gitu. Pertama saya lihat gak apa-apa. Ngelihat cewek cantik, seksi gak berdosa ya ngelihat. Tapi lama-lama menginginkannya, menerima bujuk rayu daripada api si jahat, menyetujuinya, itu sudah dosa. Yesus bilang kalau kamu memandang seorang wanita, gak berdosa. Lalu menginginkannya, nah itu baru berdosa. Nah itu saya perang terus, kenapa kok begini? Aku udah yakin keselamatan. Lalu Pak Arifin ngajari saya, Ron, itu harus dihentikan. Cara menghentikannya dengan bagaimana? Pikiran-pikiran liar itu. Katakan darah Yesus. Oh, darah Yesus itu penuh kuasa seperti kalau lampu ini saudaraku, turn off, dimatikan perlu ditek. Nah, pikiran-pikiran yang bukan-bukan, saudaraku, yang liar dalam pikiran kita seringkali, saudaraku. Bahkan ada orang sementara khotbah berlangsung, ibadah berlangsung, pikirannya liar, saudaraku ya. Maka harus dihentikan darah Yesus. Tapi jangan berhenti dihentikan saja. Serang balik. Karena seringkali iblis mengirimkan panah api si jahatnya itu. Misil seperti Hamas yang menyerang Israel beberapa waktu lalu dengan roket-roketnya itu, tapi mereka Israel punya Iron Dome dan kemudian ditembakkan ke atas dan meledaklah roket itu di udara. Saudaraku, kita juga harus lawan serangan iblis di pikiran kita yang membuat kita berpikir liar, berpikir jahat, berpikir dosa. Lawan pakai apa? Spoken word, firman yang diucapkan. Firman yang diperkatakan. Contohnya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 3 kali dicobai iblis setelah puasa 40 hari bukan? Dan iblis berkata begini. Engkau kan anak Allah. Ubahlah batu menjadi roti. Yesus berkata apa? It is written. Ada tertulis. Pakai firman saudara jawabnya. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu Yesus bawa ke bumbungan bait suci. Disuruh menjatuhkan diri karena apa? Ada firman ada mengatakan malaikat akan menatang engkau. Yesus berkata it is written. Ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dibawa Yesus ke tempat gunung yang tinggi, ditunjukkan kemuliaan dunia. Iblis berkata semuanya itu akan kuberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku. Apa jawab Yesus? It is written. Ada tertulis. Hanya kepada Tuhan saja kamu menyembah dan kepada Allah kamu melayani. Dijawab pakai firman Tuhan. Dan saudara tahu iblis serangannya dikalahkan. Maka itu kalau ada pikiran yang enggak. Saudaraku hentikan, katakan darah Yesus. Dan setelah itu ucapkan firman. Perkatakan janji-janji Tuhan. Hal-hal yang membuat saudara putus asa. Lawan balik. 21 Maret 2020 saya terpapar COVID-19. Kategori berat. Saya panas 39,2 derajat. Batuk gak berhenti-berhenti. Saya harus pakai saturasi oksigen 84. Dan saya harus pakai oksigen bantuan di sini plus alat lain yang disebut nebulizer untuk melebarkan saluran nafas saya. Sungguh pengalamannya tidak mengenakan. Lalu saudaraku, di saat lagi saya payah gitu, nafas satu-satu. Tiba-tiba datang pikiran yang ditembakkan oleh si jahat. Mati kamu, tidak ada harapan kamu. Mati kamu, tidak ada harapan.
Kebetulan pada hari-hari itu ada beberapa orang teman-teman saya yang kena COVID juga mati, saudaraku. Jadi itu pikiran datang, saudara, melemahkan perasaan saya, membuat saya jadi cemas, khawatir, saudaraku. Saudara tahu kalau orang cemas, khawatir, maka antibodinya akan semakin menurun. Dan kalau sudah menurun, saudaraku, mampuslah dia, saudaraku. Tidak akan pernah bisa melawan dengan kekuatan antibodinya. Dan apa yang saya lakukan? Saya tidak akan biarkan pikiran itu menguasai. Lalu saya turn off kan darah Yesus. Tapi kemudian serangan balik pakai apa? Perkataan firman. Saya berkata Filipi pasal keempat ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ucapkan saudaraku 1 Korintus 10 ayat ke-13. Pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar untuk aku bisa melewati semuanya ini. Saya berkatakan 1 Petrus 2 ayat 24b. Sebab oleh pilu-pilu Yesus Kristus aku telah disembuhkan. Saya perkatakan Filipi 4 ayat ke-8. Semua yang benar, semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kupikirkan semuanya. Ketika saya lakukan itu, saudaraku, serangan si jahat itu yang mengintimidasi lari. Akibatnya perasaan saya menjadi tenang dan iman saya bangkit karena perkataan firman. Firman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, dan akibatnya, saudaraku, iman naik, antibodi naik, dan saya dinyatakan sembuh sempurna. CT scan kembali, saudaraku, yang sebelumnya putih semua, semuanya bersih. Dan saya sudah 1,5 tahun lebih sekarang ini segar bugar karena kemurahan Tuhan. Mari saya beritahu saudara, lawan. Jangan biarkan pikiran mengawur-ngawur. Kendalikan. Lalu kemudian selaraskan apa? Kedua, setelah pikiran, perasaan saudara. Perasaan ini harus selaras. Filipi pasal 2 ayat ke-5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ayo, perasaanmu ini jangan biarkan, jangan biarkan jadi baper-baper lah, bla bla bla. Nah, kendalikan. Selaraskan dengan Kristus. Tuhan Yesus itu salah satunya perasaannya gimana sih? Kalau lihat orang menderita apa? Timbul belas kasihan. Belajar memiliki belas kasihan. Jangan berhenti cuma di simpati. Simpati itu kan kasihan ya orang. Kamu betul-betul kasihan ya. Aduh kasihan. Begitu orangnya tidak ada, kasihan deh kamu. Masuklah lebih dalam, namanya empati. Empati itu, saudaraku, seperti kita menaruh kaki kita di sepatu orang lain yang sedang menderita itu. Mulai memahami penderitaan orang lain. Tapi yang namanya perasaan Kristus jauh lebih tinggi bahkan dari empati. Itu gila kalau dipikirkan. Tapi mesti belajar. Memiliki perasaan seperti Kristus. Jangan biarkan perasaanmu menguasaimu. Mulai kendalikan, selaraskan dengan perasaan Kristus. Plus yang terakhir, dengan kehendak. Kehendaknya. Kehendak kita ini jangan paksain terus kehendak kita. Kita mesti latih supaya kehendak kita ini tunduk dengan kehendak Kristus. Dari mana saya tahu kehendak Kristus? Alkitab, baca Alkitab. Ikuti, saudaraku. Saya beritahu saudara, success is predictable. Again, success is predictable. Sukses itu dapat diduga. Gimana caranya bisa menduga? Kalau kamu bertekun dalam firman dan melakukannya, hidupmu pasti sukses. But also, failure is predictable. Kegagalan juga bisa diduga. Coba kamu berontak, kamu tidak usah lakukan firman. Gagal lah pasti kamu. Oh, saya banyak duit. Itu kan ukuran manusia. Bagi ukuran Tuhan Anda gagal. Tapi sukses is predictable. Kalau kamu belajar, kehendakmu ini loh. Kehendakmu itu loh. Takluk dengan kehendak Tuhan. Wah, ntar saya jadi pendeta. Tidak semua orang dipanggil jadi pendeta. Seperti saya memang dipanggil khusus. Ada orang dipanggil jadi pengusaha kok. Politikus. Saudara bisa terapkan firman Tuhan. Jangan alergi sama politik. Kata gereja waktu Yesus sebut eklesia. Di atas batu karang ini I will build my church. Kata church eklesia. Itu bukan bahasa teologi. Itu bukan bahasa agama. Yesus ucapkan itu bahasa politik. Dewan kota. Saudara gak apa-apa. Punya panggilan masing-masing. Tapi belajar kehendakmu tunduk. Dan perlu latihan. 1 Timotius 4 ayat 7 berkata. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah di situ bukan kebaktian minggu seperti ini loh ya. Beribadah di situ bahasa Yunani pakai eusebeia. Eusebeia itu apa? Godliness. Keserupaan Kristus itu butuh latihan. Dilatih tiap hari.
Saudaraku, lalu akhirnya setelah latihan jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan jadi budaya. Kalau sudah budaya, saudara melakukan dengan tanpa berpikir. Karena budaya itu semua yang kita lakukan tanpa berpikir. Karena sudah jadi darah daging, sudah jadi gaya hidup. Saya kasih contoh ya, sudah jadi darah daging. Gak usah pakai mikir. Kunci G. Cepat. Tambah waktu sedikit boleh toh ya. Bangun tidurku terus. Betul, agak keras ya. Tidak lupa. Habis mandi ku tidur lagi. Melanjutkan mimpi yang tadi. 2 kalimat terakhir jangan diikuti. Tapi mana ada sih bangun tidur Anda mikir ngapain ya? Oh iya ya, sikat gigi mandi. Gak ada lah ya. Udah gede-gede seperti saudara. Udah puluhan tahun usia kita. Sejak kecil orang tua kita melatih kita. Sikat gigi mandi. Gak perlu mikir kan? Bahkan tadi pagi kita lakukan. Kecuali Anda berpikir kan pakai masker jadi gak perlu. Curiga saya. Curiga. Pasti sudah melakukan. Gak mikir kan? Tadi saya bangun jam 3 dini hari di waktu Jakarta. Yang saya lakukan ya saya sikat gigi mandi. Saudara aku, waduh, gak sempat langsung pakai masker. Enggak lah ya, gak nyaman lah. Kenapa? Udah jadi darah daging. Saudara tahu, kalau saudara latih menyelaraskan pikiranmu. Latih menyelaraskan perasaanmu. Latih menyelaraskan kehendakmu. Yang selaras dengan pikiran, perasaan, kehendak Kristus. Lama-lama jadi kebiasaan. Lama-lama jadi budaya. Sehingga kamu hidup benar, taat. Itu gak masalah. Ngerti maksud saya? Itu jadi budaya, kesukaan. Karena sudah terbangun dengan latihan yang sungguh-sungguh. Kata latilah di situ, kata Yunani dipakai kata gimnaso. Gimnastik dalam bahasa Inggris. Dan diturunkan menjadi kata gym. Tempat kita di fitness center. Dulu Pak Endra, waktu saya kuliah, saya lihat foto lama saya, ada teman saya kirim. Pas berenang rame-rame, ternyata waktu saya berdiri, 6 pack saya. Aduh saya 6 pack waktu kuliah dulu. Memang sekarang 1 big pack. And also the whole pack. Tapi misalnya begini. Saya panggil instruktur khusus. Saya latihan di fitness center tiap hari. Dan saya dibimbing dia. Tiap hari saya latihan. Apakah memungkinkan saya kembali 6 pack? Ya. Karena latihan. Jadi kebiasaan. Dan terus jadi budaya. Kalau Anda melatih pikiranmu. Perasaanmu. Kehendakmu. Selaras dengan pikiran. Perasaan kehendak Tuhan. Saya bisa bayangkan hidupmu penuh kuasa. Katakan amin. Kerajaan Allah dinyatakan lewat hidup setiap kita. Yang 3. Kristus adalah sumber pengharapan. Ini prinsip saudaraku. Ada kejuaraan. Pihak sorga yang menyelenggarakan. Pertama, yang namanya karunia penglihatan. Wow. Dia berkata, aku melihat. Wah, orang kagum tepuk tangan. Wih, hebat karunianya. Yang kedua tampil siapa? Sinubuat. Wah, hei engkau, Bapak di depan ini yang bergaris-garis pakai kaos lengan panjang. Namamu Hendra. Betul Pak, udah kenalan tadi nih Pak. Nah ini misalnya orang nubuat kan biasanya gitu kan. Pernyataan, wah tepuk tangan. Apalagi, mujizat. Wah, saya mujizat. Bangkitkan orang mati. Wah semua orang bilang. Tapi Dewan Musyawarah Sorga. Sekian peserta banyak. Ada 3 besar yang menang. Di dalam 1 Korintus pasal 13. Ayat 13. 3 pemenang besar siapa? Iman, pengharapan, dan kasih. Juara nomor 1 siapa? Kasih. Tapi pengharapan itu 3 besar. Kenapa? Iman, pengharapan, kasih ini. Karena gak mungkin terpisahkan. Pengharapan itu aspek masa depan dari iman. Loh, keterkaitan. Sedangkan iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Lalu kasih itu yang mengikat semuanya. Sebab kasih bukan sesuatu. Kasih adalah satu pribadi. Dialah Yesus Kristus.
Jadi saudaraku, Kristus itu sumber pengharapan. Kristus jangkar yang sudah dilemparkan ke depan. Dia itu dilemparkan menjadi perintis jalan menuju kesempurnaan. Karena dia imam besar sampai selama-lamanya. Dia melintasi segala langit. Alkitab mencatat ada 3 lapisan langit. Langit kita biasa manusia, langit di mana iblis dan antek-anteknya bertahan, dan langit di mana Tuhan pengaruh kerajaan kuat di sana. Keyakinan lain ada yang bilang ada langit ke-7. Saya nggak tahu, mungkin ada berbeda lagi keyakinan yang lain, ada langit ke-1000. Udahlah, terserah mereka bilang tingkatan langit keberapa. Tapi Alkitab bilang Yesus Kristus disebut imam besar yang telah melintasi semua langit. Orang Ambon bilang, saya nggak ada lawan. Nggak ada lawannya udah. Siapa yang bisa membuktikan telah melintasi segala langit, saudaraku? Yesus. Makanya dia sumber pengharapan kita. Dia tahu apa yang kamu alami. Dia tahu apa yang kamu gumulkan, saudara. Engkau tidak sendirian. Dan saya akan tutup, saudaraku. Kata pengharapan itu berisi 3 hal. Yang pertama, expectation. Pengharapan itu selalu ada unsur menunggunya. Sesuatu yang kamu inginkan, sesuatu yang kamu mau itu terjadi. Ada unsur menunggu. Dalam Roma pasal 8 ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Menunggu nih, menantikan dengan tekun. Saudaraku, saya ke Amerika 2 bulan lalu karena memang mau meresmikan Rock Houston, kita merintis. Dan ada summit seluruh Rock, ada 7 sekarang gereja Rock di Amerika. Dan Pak Arifin minta saya mewakili beliau memimpin pertemuan tersebut. Lalu kemudian agenda berikutnya, saya menantikan kelahiran cucu pertama. Opa muda, saudara. Engkong muda, opung muda. Dan saudaraku, anak saya menikah Juli tahun lalu. Lalu kemudian berapa waktu kemudian, bulan kemudian dia berkata, Pak positif. Nah, saya itu nunggu kan. Aduh, saya sudah bisa terka. Tahun depan, bulan Agustus, aku jadi grandpa. Tapi saya gak bisa bilang kan waktu usia kehamilan 3 bulan. Udah deh Tirsa, keluarin deh papa udah kepingin gendong. Gak bisa. Saya harus tunggu waktunya. Saudara, unsur pengharapan itu berisi apa saudaraku? Expectation. Ada sesuatu yang kita tunggu. Jangan dipaksa. Ada waktunya saudara. Belajar sabar. Setelah expectation apa? Anticipation, harus ada antisipasi. Apa itu? Boleh berpikir, wah aku mau ambil tindakan apa. Saya itu boleh berpikir, iya ya, ntar kalau saya jadi opa ngapain ya. Apa yang saya lakukan buat bayiannya. Waduh saudaraku, itu mulai ada berpikir ke sana. Makanya Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi kalau saudara menunggu janji Tuhan, menunggu pengharapan saudara, mari saya beritahu, Alkitab bilang bersukacita saja. Sukacita, because the joy of the Lord is your strength. Sukacita Tuhan jadi kekuatanmu. Kamu jadi kuat menunggu waktunya. Halo. Lalu kemudian sabar dalam kesesakan. Sabaro, rek, sabaro. Bahasa Jepang sabaro, sabaro, sabaro. Ujigi. Sabaro, sabaro. Agak rendah lagi Pak. aja. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Gak tahu ya, belum lahir ya. Sabar, beri kuat padamu. Sore punya pengharapan tertentu, ingat ya. Rejoice always, the first step. And then sabaro. Ayo kita ngomong bahasa Jepang. Sabaro, sabaro. Nanti pulang saudara orang rumahnya. Kok apa? Sabaro, sabaro. Dan yang terakhir, confidence. Akan ada keyakinan teguh. Keyakinan penuh bahwa yang saya nantikan, yang saya tunggu-tunggu, yang saya harapkan pasti terjadi. Saya yakin. Dokter bilang kepada anak saya, kamu akan melahirkan 13 Agustus. Waktu dilihat ketahui, anak laki-laki. Semua nungguin 13 Agustus. Puji Tuhan kami datang sebelumnya. Ternyata maju schedule-nya. Tanggal 8, bulan 8, hampir pukul 8.
Beberapa orang Chinese berkata, itu Pak katanya. Itu angka keberuntungan katanya. Bagaimanapun tanpa itu tetap beruntung saudaraku ya. Mari saya mau katakan pada saudara. Jadi ada keyakinan bahwa saya jadi opa. Saya akan gendong bayi. Dan sekarang kerjaannya tiap hari. Lihat di video saudaraku. Cucu pertama. Harapan telah menjadi kenyataan. Dengar saudaraku. Tuhan tidak menyediakan rancangan kecelakaan. Tapi Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera. Memberikan kepadamu, dengar gereja Tuhan di Kuta. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tepuk tangan buat raja kita. Semua bangkit berdiri, tapi saya belum selesai. Semua bangkit berdiri supaya sudah tahu saya sudah selesai. Apa yang dikatakan Alkitab selanjutnya soal pengharapan. Oke. Roma 15 ayat 4 katakan, sebab segala sesuatu ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan oleh kitab suci. Artinya kitab suci membuat kita teguh dalam pengharapan. Jadi baca Alkitab. Download di aplikasi di handphonemu. Oke. Memang saudara harus download Peduli Lindungi sekarang. Tapi download juga saudaraku Alkitab. Jangan kalah sama Peduli Lindungi. Saudara lebih banyak membuka Alkitab daripada Peduli Lindungi. Nah, saya ada dong aplikasi, gak bisa berangkat ke sini kan. Ya, saudara aku dikasih Tuhan. Kitab suci. Barang siapa mengatakan kebenaran, Yesus berkata, kebenaran memerdekakan kamu. Kalau kamu tidak baca, kamu nggak tahu ya, nggak merdeka lah ya. Berikutnya lagi, 1 Yohanes 3:3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jadi dengan berharap itu, pengharapan menjaga Anda hidup suci. Karena Anda mengharapkan yang itu terjadi. Anda jaga betul hidupmu. Supaya perjanjian Tuhan nyata. Yang terakhir kali. 1 Korintus 9 ayat 10. Atau kitakah yang dimaksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Yaitu pembaca harus membaca ke dalam pengharapan. Dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan. Untuk memperoleh bagiannya. Ada berkat di dalam pengharapan. Ada upah buat saudara. Makanya kasih itu sebelahmu. Sabaru, 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 sabaru.